Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan Jurnal 9 Petang pada kali ini. Tentunya pemirsa masih dalam pembahasan yang sama, yakni pencegahan perkawinan anak. Tadi juga sudah dibahas beberapa, bahkan juga tentang psikologi anak pun ternyata di sini juga penting ya untuk masalah perkawinan anak ini. Karena kan memang juga akan terganggu untuk penyakit mental tersebut. Nah tadi juga sudah saya buka kepada Kak Ari nih, sebagai Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa. Kira-kira Kak Ari, menurut Kak Ari sendiri, pola pengasuhan dari orang tua itu sebenarnya harus seperti apa supaya anak ini memiliki kepercayaan diri untuk mengutarakan apa yang dikeluh kesahkan kepada orang tua ataupun keluarga terdekatnya. Saya sampaikan ini aja ya, aspirasi. Saya disebut kakak ini karena sering ketemu anak-anak. Oke, baik. Jadi aspirasi yang pertama adalah anak-anak ini ingin haknya itu selalu dilindungi dan dijaga. Dan juga diingatkan, orang tua ini harus diingatkan bahwa adalah hak anak untuk tidak merasa sendirian. To be lonely itu itu adalah pelanggaran yang serius bagi hak anak. Betul. Karena anak itu harus bergembira, bersama-sama, berinteraksi dan lain-lain. Jadi ini mungkin peringatan pada orang tua dan pada anak-anak ya. Kalau memaksakan perkawinan anak, itu penyakit yang paling berbahaya namanya loneliness, kesepian. Oke. Ya, tidak bisa bermain, tidak bisa bersekolah. Yang Ya kan? harusnya mereka masih bermain. Iya, dan itu diantara mental health yang ada sekarang diidentifikasi. Kesepian itu salah satu yang berbahaya. Gitu, dan kita tahu lah kemana-mana arahnya ya, termasuk menyakiti diri sendiri, ya kan, dan tidak bisa berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua adalah hak untuk tidak mengalami kekerasan. Hak untuk aman itu hak dasar manusia. Kita boleh seumur hidup tidak diapa-apakan oleh orang lain loh secara kasar. Kita dibaik-baiki, itu hak gitu loh, dan boleh ya. Bukan perjalanan hidup bahwa semua anak tuh boleh dikerasi gitu ya, boleh mengalami kekerasan fisik, boleh dipukul, boleh diapakan oleh orang tua atau temannya. Adalah hak untuk tidak merasakan kekerasan itu adalah hak. Nah, perkawinan anak membuka kekerasannya sangat luar biasa. Kita baru saja melanggar hak anak kita untuk tidak mengalami kekerasan. Ketika kita menyetujui terjadinya perkawinan anak. Jadi ini berbahaya. Yang ketiga adalah hak untuk sejahtera, hak untuk makmur. Itu hak semua anak untuk jadi orang kaya, untuk jadi bos, untuk jadi terkenal, untuk jadi presiden, untuk jadi gubernur, untuk jadi host, untuk jadi produser. Membuat mereka di dalam perkawinan anak baru saja memutus rantai karirnya. Betul. Ya, agak sulit membayangkan anak belasan tahun disuruh kawin, lalu dia membayangkan mau jadi CEO Google. Agak sulit, ya kan? Karena dia baru saja dicengkram di sebuah perkawinan anak. Semua yang menjadi pemimpin dunia perempuan, ya termasuk perempuan-perempuan hebat, dan profesi ini dipimpin oleh perempuan ya, itu tidak mengalami perkawinan anak. Nah, jadi peringatan terhadap anak-anak dan terhadap orang tua, apapun yang ingin diimpikan terhadap masa depan indah anaknya, tidak akan terjadi dengan perkawinan anak. Anaknya tidak akan kaya, tidak akan bisa naikin haji, ya kan, tidak akan bisa berikan umroh gitu ya, tidak akan bisa belikan rumah yang bagus, tidak akan bisa berikan mobil yang banyak, ya tidak akan bisa membuat keturunan yang sekolahnya di tempat-tempat bagus, sekolah-sekolah bagus. Di sini ada perguruan tinggi yang bagus sekali ya, banyak sekali. Itu tidak pernah ada yang ditunjukkan oleh perkawinan anak. Betul. Jadi jangan membuat anak-anak kesepian, jangan membuat anak-anak menghadapi kekerasan. Dan jangan membuat anak-anak terkubur cita-citanya menjadi orang sukses. Gitu. Mungkin kalau disimpulkan adalah kesepian itu benar dilarang, tapi memang tidak hanya anak-anak saja yang tidak boleh kesepian. Orang dewasa pun tidak boleh kesepian kan Kak Ari ya? Itu juga bisa mengganggu kesehatan mental juga ya, apalagi anak-anak gitu. Baik. Dan tentunya di sini juga berkesinambungan dengan program Berani tadi ya, Pak Edi ya. Supaya memang, karena kan program Berani ini kan kita bahasanya adalah turun lapangan nih Pak Adi ya, Pak Edi ya, untuk melihat kira-kira bagaimana untuk penurunan adanya perkawinan anak ini. Nah, dari Pak Edi sendiri, kira-kira untuk memastikan program Berani ini bisa terwujud sesuai dengan tujuannya masing-masing, strategi apa Pak Edi yang sudah dilakukan Pak Edi? Yang paling penting karena ini masalahnya kompleks dan melibatkan berbagai macam sektor
perlu adanya koordinasi yang kuat. Oke. Ini yang sedang kita bangun, oleh karena itu kegiatan akhir-akhir ini juga mengarah kepada bagaimana membangun kemitraan, membangun koordinasi yang kuat dari semua pihak yang terkait, pemerintah, masyarakat, pemerintah, masyarakat, termasuk anak-anak juga, dan pihak-pihak yang lain, orang tua termasuk juga ya? termasuk media. Media juga, Termasuk media sangat penting karena ini juga akan menyiarkan kepada orang lain tentang edukasi yang penting, termasuk PR juga media ini berarti ya. Harus. Oleh karena itu kami sangat apresiasi dengan program seperti ini karena bisa menjangkau orang tua untuk memahami bahwa pentingnya terkait misalnya kalau dia paham tentang perkembangan anak, dia akan tahu bahwa ciri-ciri perkembangannya itu memerlukan perhatian, kasih sayang, kedekatan, kelekatan. Itu akan sangat berarti melalui saluran-saluran yang ada. Itu satu. Yang kedua, dan selain koordinasi, kita ingin supaya semua pihak ini paham bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Oleh karena itu harus diketahui oleh semua orang. Semakin banyak orang tahu, semakin gerakan ini semakin kuat. Semakin mudah untuk mengatasi dan menekan seminimal mungkin, kecuali dalam keadaan darurat. Itu yang kita kita tinjau dari sisi yang ada selama ini, termasuk dari sosiologis, fisiologis. Bagaimana mengembangkan suatu gerakan yang kuat melalui pendekatan ini. Baik. Berarti itu adalah beberapa strategi tadi, yang mana koordinasi ini yang paling penting. Karena kalau memang satu pihak sudah pihak yang satunya lagi masih terombang-ambing sama aja. Bisa jadi menjadi cara untuk menyelip atau kita istilahnya gap. Ada gap di situ. Mungkin kalau bisa disampaikan adalah contoh nih, pemerintah sudah memberikan kebijakan nih kepada program Berani ini. Itu berarti salah satu PR-nya adalah yang mana keluarga juga harus bisa mendukung program ini. Seperti itu ya. Jadi tidak asal mendorong anak, ala udah umur segini udah waktunya nikah. Gitu ya. Itu akan menghancurkan program yang sudah dibuat ini. Itu tadi. Baik, mungkin bisa diberikan saran atau harapan kepada masyarakat maupun juga pemerintah Jawa Timur maupun pemerintah Republik Indonesia ya, supaya program ini juga bisa berhasil gitu. Dan tingkat perkawinan anak yang di tahun ini mungkin sedikit meningkat bisa turun nantinya. Mungkin dari Kak Ari dulu, silakan. Yang paling muda. Terima kasih. Paling muda di antara Pak Edi ya, maksudnya ya. Itu pertanyaan terpenting nih ya, harapan saya. Kita cuma punya 21 tahun atau sekitar 200 bulan untuk menunjukkan kita ini warga negara dunia kelas atas. Di 2045 kita diharapkan negara maju ya. Negara Indonesia negara nomor 5 terbesar di dunia. Jadi cuma punya 20 tahun mempersiapkan anak-anak yang sekarang lahir ini atau remaja untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau menjadi pemimpin dunia, tadi tidak mungkin mereka dikawinkan di usia anak. Tidak ada kontribusi apapun terhadap perkawinan anak, terhadap menyiapkan menjadi sekjen PBB, menjadi CEO perusahaan multinational company dan lain-lain. Jadi cuma punya 21 tahun memutuskan rantai berbahaya ini ya, vicious cycle. Harus stop perkawinan anak ini. Harus stop ada anak-anak stunting karena perkawinan anak, harus stop angka kematian ibu yang sia-sia karena perkawinan anak. Angka kematian anak juga karena perkawinan anak juga. Jadi harapannya 21 tahun ini kita tunjukkan Indonesia ini memang bisa memenuhi harapan menjadi negara besar, negara yang bagus ya di tingkat dunia ini, dengan kesehatan yang bagus ya, anak-anak yang haknya terpenuhi dan jadi pemimpin yang akan melindungi anak-anak berikutnya. Ya, jadi setelah 2045 jadi pemimpin dunia, maka anak-anak yang kita siapkan itu akan melahirkan anak-anak di tahun 2050, 2060, 2070 yang cinta damai, ya kan, cinta sesama, gitu ya, cinta bumi, dan akhirnya menjadikan Indonesia negara yang patut dicontoh. Ini saya membayangkan kalau Indonesia bisa menjadi seperti itu, kayaknya indah banget ya. Wah, sangat. Luar biasa. Kemudian kita berpindah ke Mbak Iza.
Silakan Mbak Iza, mungkin ada saran atau harapan yang ingin disampaikan. Oke, yang pertama, Iza sendiri sangat-sangat percaya bahwa setiap anak itu tidak ada yang mau untuk dinikahkan secara dini gitu ya. Jadi, kalaupun ada anak-anak yang dengan rela untuk dinikahkan secara dini, itu berarti ada faktor lain eksternal dia gitu, karena nggak mungkin secara internal seperti itu. Dan kalau menurut Iza pribadi, setiap anak itu juga sangat-sangat mau untuk mendapatkan edukasi yang terbaik, untuk mendapatkan kesehatan yang sangat baik dan lain-lain. Dan salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan program Berani. Dan sama seperti yang kakak bicarakan tadi, kalau dalam program Berani ini semua atau multi stakeholder itu harus berkontribusi gitu ya. Jadi baik itu pemerintah, baik itu RT, RW ataupun ustadz, ustazah yang mungkin berada di kampung-kampung atau berada di kabupaten-kabupaten tertentu. Karena beberapa daerah memang sangat kental dengan regionalnya gitu. Jadi peran dari ustadz-ustazah ini sangat-sangat penting begitu dalam mencegah perkawinan usia anak dan mendukung program Berani seperti itu. Dan selanjutnya untuk anak-anak Jawa Timur, Iza berpesan pokoknya jangan takut kalau dipaksa nikah sama orang tua, jangan takut, lapor aja ke Laris Jatim. Kami 24 jam bisa kalau khusus untuk anak Jawa Timur. Kalau bukan anak Jawa Timur tutup ya gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut karena Forum Anak Jawa Timur, Dinas, UNICEF dan berbagai elemen masyarakat lainnya bersama-sama untuk kemajuan anak-anak di Jawa Timur seperti itu. Oke, luar biasa. Mbak Iza ini umurnya aja yang kecil ya, tapi pikirannya Masya Allah luar biasa, keren banget. Oke, baik. Selanjutnya Pak Edi, silakan Pak Edi bisa disampaikan harapan ataupun saran. Terima kasih. Perlu orang sekampung, sekota untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan aman dan terlindungi. Oleh karena itu, jangan kita tidak menyampaikan seperti tadi adik menyampaikan bahwa harus melaporkan, harus menyampaikan ketika melihat ada seorang anak mengalami perlakuan salah. Oke, berarti pentingnya peduli ya atas sesama. Peduli. Semua pihak harus peduli dan menyampaikan perhatian mereka terhadap tumbuh kembang setiap anak di setiap lingkungan yang di mana mereka berada, termasuk anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu, kebiasaan, tradisi, budaya yang merugikan tumbuh kembang anak, termasuk perkawinan anak ini harus segera dihentikan. Kalau tidak, kita akan tetap tidak bisa memastikan dunia ini hidup dengan lebih aman dan tentram, termasuk generasi ke depan. Itu yang kami berharap dengan adanya program ini akan bisa menciptakan dunia di mana anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Oke, baik, luar biasa. Tentunya pemirsa di rumah, setelah kita mendengarkan seksama sisi negatif dari perkawinan anak ini, juga bisa disimpulkan bahwa apa yang sudah disampaikan Kak Ari tadi ya, bahwa mencapai Indonesia Emas 2045 itu tidaklah mudah. Harus menyiapkan kurang lebih kalau mulai dari sekarang ya, selama 21 tahun kurang lebih untuk menyiapkan hal itu. Dan tentunya jangan lupa juga untuk pemirsa di rumah dan juga untuk orang tua, setiap anak pasti menginginkan pendidikan yang terbaik. Gak mungkin anak-anak itu kalau tidak ada dorongan yang buruk, tidak akan mungkin punya pikiran yang buruk juga. Dan jangan lupa juga untuk pemirsa di rumah maupun adik-adik yang mau menonton program Jurnal Petang kali ini, jika ada hal-hal yang mengancam adik-adik ataupun pemirsa di rumah, bisa langsung dilaporkan atau jangan takut melapor. Dan pastinya peduli untuk sesama atau peduli terhadap sesama, juga untuk kedamaian bersama. Dan tentunya pemirsa di rumah, kami juga ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kami, yakni Pak Edi, Mbak Iza, dan juga Kak Ari. Terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir dan juga sudah memberikan aspirasi terbaiknya kepada pemirsa di rumah terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Dan juga untuk pemirsa di rumah, kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton ataupun yang sudah menyaksikan Jurnal 9 Petang kali ini. Kita akan bertemu di edisi selanjutnya dengan tema yang berbeda. Dan tentunya sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.